Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dengan berita terbaru dan juga analisa terbaru untuk Bitcoin dan mungkin beberapa altcoin yang akan kita membahasnya. Dan kita akan lihat bagaimana keadaan market, mungkin secara keadaannya, outlook selama beberapa hari ke depan. Apakah kita tetap akan mengalami penguatan atau kita akan mengalami pullback sesaat atau mengalami koreksi. Ya, kita akan coba lihat. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video update harian market crypto, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan, dimana untuk hari ini market mengalami kenaikan sekitar 3,4%. Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, 4,7%, kembali lagi di area 23.600. Ethereum di 1.600. Jadi banyak altcoin yang cukup mengalami kenaikan. Beberapa tidak terlalu signifikan ya, 2,5%, 2,3% kita bisa lihat seperti ini. Tapi juga banyak altcoin yang belum bergerak, mulai bergerak. Kita ada Bitcoin Gold, ada Kusama, Neo, CRV atau Curve DAO, ApeCoin, Qtum dan lainnya ya, seperti yang kita bisa lihat di layar ini. Selanjutnya untuk yang mengalami penurunan ada ya, tapi penurunan tidak terlalu signifikan juga. XDC, AV, Atom, Monero dan lain-lainnya. Secara sentimen bagaimana? Apakah membaik? Sentimen masih sama di level fear, karena sebenarnya Bitcoin masih berada di bawah resistance gitu ya. Bitcoin belum break resistance besarnya, oleh karena itu mungkin sentimennya masih sama di level 33. Nah, kita akan membahas beberapa berita altcoin. Kita mungkin untuk video kali ini kita membahas tentang Ethereum, di mana Vitalik Buterin ya, co-founder Ethereum, baru saja mengumumkan 4 stage of Ethereum atau 4 tahap Ethereum selanjutnya bagaimana gitu ya, menurut dia secara outlooknya. Dan ini menarik sekali, dan ini mungkin bisa dibilang akan memperkuat fundamental Ethereum lagi gitu ya. Ethereum salah satu layer, bukan salah satu, tapi dia menjadi layer satu paling besar di crypto ya untuk saat ini di networknya Ethereum. Mungkin akan tambah kuat lagi secara fundamentalnya, dan ini kalau secara long term mungkin akan menambah fundamentalnya Ethereum ya. Kalau secara short term bagaimana ya, mungkin masih bisa mengalami penurunan sendiri. Kita tahu bahwa the merge ini akan terjadi di Ethereum ya, menjadi Ethereum 2.0. Dan ini sudah sempat kita bahas di salah satu video, kalau tidak salah udah cukup lama kita membahas video Ethereum 2.0 the merge ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk detailnya. Nah, Vitalik Buterin ini baru saja announce atau mengumumkan 4 stage lainnya atau tahap-tahap lainnya ya, ke depannya bagaimana. Ada the search namanya, the verge, the purge sama the splurge gitu ya. Keempat ini ada detailnya masing-masing, tapi memang ini tidak langsung instan ya. Ini mungkin dalam beberapa tahun ke depan lagi. Jadi cukup lama, dan mungkin masih ada fluktuasi juga di dalam harga Ethereum. Tapi dia bahas bahwa secara roadmap untuk Ethereum dengan adanya search, the verge, the purge sama the splurge ini, dia expect bahwa Ethereum ini skalabilitasnya ini akan bertambah gitu ya. Bahkan Ethereum bisa memproses 100.000 transaksi per detik. Dan ini sudah sangat-sangat besar, cukup besar lah untuk Ethereum kalau bisa transaksinya sekitar 100.000 transaksi per detiknya. Di sini ada lebih detailnya. Kalau kita zoom, ini ada 5 tahapnya ya. Mulai dari the merge di sini. Ini tidak ada proof of work, no more proof of work di sini yang merge. Jadi proof of stake semuanya. Setelah itu ada the search, lalu ada the verge. Ini lebih ke arah fundamentalnya sebenarnya ya, dan kita tidak akan terlalu mendetail untuk hal itu gitu ya. Tapi yang cukup menarik yang tadi saya sempat baca di sini dari Miles Dutcher, yaitu adalah mungkin di tahap the search-nya ya. Jadi habis the merge kita menjadi Ethereum menjadi proof of stake, lalu selanjutnya di the search ini Ethereum ini akan melakukan sharding ya. Dengan sharding ini membagi-bagi blok, ini membuat proses transaksi di Ethereum network ini akan bertambah lebih cepat lagi, istilahnya seperti itu ya. Jadi kira-kira ini untuk Ethereum cukup menarik dan akan lebih kuat lagi fundamentalnya. Nah, lalu bagaimana dengan Bitcoin? Di sini kita lihat dari Aurelian Ohayon atau TA Analyst. Di sini dia bahas apakah Bitcoin kembali lagi mengalami massive bull run gitu ya, kembali mengalami kenaikan lagi, walaupun secara grafik memang di sini dia menggunakan grafik weekly ya. Mungkin ini grafik 2 minggu ya, dari tahun 2011 sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, wah apakah ini kita massive bull run, perhatikan bahwa ini di grafik 2 minggu. Jadi ya mungkin kita akan mengalami kenaikan lagi di 2023 atau 2024 di beberapa tahun ke depan juga.
Dan harus diperhatikan juga bahwa kalau secara short term untuk saat ini di bulan Juli gitu ya, perlu diperhatikan, saya ingatkan kembali lagi, itu di tanggal 26 sampai 27, mungkin waktu Indonesia itu di kisaran 27 Juli atau 28 Juli ini akan terjadi fluktuasi besar karena FOMC meeting ya. Mungkin Federal Reserve atau The Fed bisa announce Amerika sudah masuk resesi dan lain-lain, dan itu membuat market mungkin akan panik juga gitu ya. Secara ekspektasi banyak analis bilang FOMC Juli ini akan cukup besar dan mungkin akan ada negatif impact gitu price actionnya mungkin terhadap market saham ataupun market crypto juga. Jadi perlu diperhatikan untuk hal ini gitu ya. Saya ingatkan saja. Selanjutnya kita lihat ada berita lain, ini dari 3AC ya. 3AC yang sempat dikejar-kejar dan lain-lain. Di sini dia sudah sedikit membuka suara, bisa dibilang 3AC founders ya, founder 3AC, yaitu Suju ya. Si Suju ini dia bahas bahwa 3AC team had close ties to Terra co-founder Do Kwon. Jadi dia memang sebenarnya dia investor ya. 3AC ini adalah venture capital yang invest ya ke dalam Terra Luna, bisa dibilang seperti itu ya. Dan memang mereka tuh dekat dengan si Do Kwon ya, Do Kwon co-foundernya dari Terra sendiri. Dan dia bahas karena mereka dekat, ini membuat mereka made them overlook several red flags with the project. Jadi mereka tidak memperhatikan hal-hal yang penting, red flag yang harusnya mereka perhatikan gitu ya. Mungkin karena mereka overconfidence bahwa project Terra Luna ini akan berhasil, dan alhasil ternyata Terra collapse atau Terra hancur. 3AC juga ke bawah gitu ya, karena mereka invest di dalam Terra Luna. Jadi itu yang menyebabkan bisa dibilang market crash mulai dari bulan Mei ini ya, dikarenakan mulai dari Terra crash dan Celsius, 3AC, Voyager masing-masing mengalami penurunan gitu ya. Dan sekarang kita akan lanjut untuk analisa teknikal. Bagaimana untuk Bitcoin dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam altcoin. Kita close dulu di sini secara volumenya. Kalau kita lihat secara price action masih sama, Bitcoin belum membentuk local high dia yang baru ya. Dia masih ke reject di area 24.200, dan memang ini sudah sempat kita bahas. Kita sempat bahas bahwa Bitcoin bisa naik ke level 24.200, target konservatif kita. Dan udah hit. Lalu Bitcoin juga mengalami hal yang serupa, yaitu dimana dia mengalami koreksi ya. Ini koreksi cukup dalam, tapi koreksi ini sebenarnya hanya sebuah retest. Jadi bisa dibilang dari video terakhir kita, memang Bitcoin ini masih mempertahankan level support resisten dia sebelumnya ya, di area 22.500. Sekarang dia retest ke bawah. Nah, lalu sekarang bagaimana? Apakah Bitcoin akan kembali naik lagi atau ternyata Bitcoin akan mengalami penurunan kembali? Kalau secara sekilas saya rasa banyak analis ya, kalau kita lihat ini memang ekspektasinya adalah untuk market ini kembali lagi mengalami kenaikan lagi, sedikit lagi mungkin ya, mungkin ke area sekitar level 25.200-an. Nah, tapi untuk saat ini bisa kita lihat kalau secara price action secara short term Bitcoin lebih mengarah ada condong ke pelemahan. Di sini kita bisa lihat di sini ada sedikit pelemahan di mana Bitcoin belum bisa breakout. Ini bisa kita lihat sebagai resistance-nya juga di area sekitar 23.700, 23.000 ya 600-700-an gitu ya. Dari sini dia ada rejection sendiri. Oleh karena itu kalau kita lihat di time frame 1 jam mungkin lebih detail di sini. Ya mungkin ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali lagi tes dulu ke bawah, ke area bawah sini ya. Jadi mungkin turun sekitar 1,2%, ini masih cukup normal juga selama Bitcoin ini tidak breakdown dari level trendline yang dia sudah buat gitu ya. Ini dari bottom media, bukan bottom ya, tapi ini secara short time frame ya. Dari sini sudah membentuk uptrend gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun di sini untuk membentuk uptrendnya masih cukup masuk akal. Nah, yang akan harus kita perhatikan adalah kalau misalnya trend ini tidak kuat dan alhasil Bitcoin breakdown, nah ini sedikit harus was-was juga untuk teman-teman. Ya, tapi untuk sekarang mungkin kalau kita lihat dari sini selama beberapa jam terakhir Bitcoin mencoba untuk breakout kembali ke area 23.600, dan mungkin kalau mereka bisa tembus mencoba untuk break 24.200. Tapi sepertinya untuk hari ini bisa jadi belum terjadi ya, tapi kembali lagi do your own research and disclaimer on. Karena mungkin demand-nya belum kuat, jadi kita bisa lihat mungkin akan ada penurunan dulu sesaat mungkin ke dalam area trendline ini. Di sini ada supportnya, bisa kita lihat di kisaran level 23.200-an. Di sini kita highlight level 23.200-an. Jadi ada kemungkinan Bitcoin seperti itu turun sedikit baru mengalami kenaikan kembali gitu ya.
Tapi mungkin ini masih cukup, market mungkin masih bisa mengalami kenaikan ya, mungkin masih bisa mengalami kenaikan sebelum FOMC meeting ini gitu ya, di tanggal 26 sampai 27 Juli gitu ya. Mungkin kalau mendekati ini banyak orang-orang akan lebih berhati-hati ya. Mungkin mereka lebih memilih untuk wait and see karena biasanya fluktuasinya ini akan tinggi juga gitu ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita update selanjutnya, mungkin kita lihat ke Ethereum yang baru ada berita sama ya. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam seperti ini, karena Bitcoin mengalami pelemahan di sini, Ethereum breakout sebenarnya dari resistance-nya dia. Ini di level 1600. Sekarang bisa dibilang dia retest gitu ya. Tapi nanti kita lihat di sini di closing candle 4 jam. Kalau memang di sini dia masih kuat, berarti ini masih cukup bagus untuk Ethereum. Tapi kalau ternyata dia closing di bawah level 1600 mungkin ya, di kisar 1500-an dia closing di bawah. Nah, ini harus hati-hati, mungkin Ethereum akan mengalami koreksi sedikit gitu ya. Dan kalau secara target sebenarnya untuk Ethereum ini mungkin ada potensi dia untuk tes ke area level previous high sebelumnya di sini ya, yang sebelumnya menjadi support kuat di bulan awal Juni di sini, dan mungkin Ethereum bisa ke tes ke 1700. Tapi harus diperhatikan sebenarnya Ethereum ini adalah salah satu kripto yang naiknya cukup pesat ya. Mungkin dengan adanya tanggal The Merge dan lain-lainnya, kita bisa lihat dari bottom sini dia mengalami kenaikan, dia sampai naik sekitar 64% gitu ya. Jadi kalau Ethereum mengalami koreksi ini cukup normal sekali gitu ya. Ini untuk Ethereum. Kalau kita lihat untuk selanjutnya AVAX gitu ya, kita lihat Avalanche bagaimana di sini grafiknya di bagian AVAX. Nah, kita bisa lihat Avalanche, banyak altcoin sebenarnya untuk saat ini berada di dalam level resistance, ada rejection gitu ya, karena Bitcoinnya juga sedikit mengalami rejeksi ya, karena banyak altcoin mengikuti harga Bitcoin. Hampir sama juga dengan Avalanche, di mana Avalanche ini mencoba untuk breakout area resistennya dia di kisaran level 25,45. Di sini teman-teman bisa lihat Avalanche bisa dibilang belum pernah closing, atau AVAX ya, di atas level 25,4 gitu. Jadi kalau misalnya ada closing di atas di candle 4 jam ini akan menjadi cukup bagus dan mungkin bisa push ke area kisaran berapa, 27,76 ya. Tapi sebelum itu karena dia di sini ada rejection, dan bisa kita lihat kalau di time frame 1 jam ini dia bisa dibilang breakdown dari channelnya gitu ya. Jadi mungkin Avalanche ini bisa ada testing dulu ke area bawah, mungkin ke area 24,3 mungkin di area ini, ataupun di area sekitar level 24-an di bawah sini gitu ya. Baru mungkin mencoba untuk tes ke atas kembali, istilahnya seperti itu. Ini untuk Avalanche. Lalu terakhir kita lihat juga untuk Bitcoin dominance bagaimana. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, nah untuk Bitcoin dominance kita lihat Bitcoin dominance-nya mulai mengalami penguatan kembali. Jadi bisa jadi ini adalah tren Bitcoin dominance yang baru, di mana dia mulai membentuk uptrendnya gitu. Jadi ini harus diperhatikan, karena kalau bisa seperti ini pada saat market crypto turun gitu ya, pada saat Bitcoin turun, ini mungkin altcoin turunnya bisa lebih dalam daripada Bitcoin gitu ya. Begitu pula sebaliknya, ketika market crypto naik, biasanya mungkin ini Bitcoin naiknya akan lebih besar daripada beberapa altcoin, kalau memang ini adalah tren Bitcoin dominance yang akan dipilih untuk Bitcoin gitu ya. Dan mungkin kalau seperti ini Bitcoin dominance bisa kembali lagi ke dalam area 44%. Jadi yang kalau teman-teman yang hold altcoins, yang kita lihat adalah untuk Bitcoin dominance ini kembali lagi mengalami pelemahan ya. Ketika Bitcoin dominance mengalami pelemahan, artinya altcoin mulai menguat. Tapi kalau kita lihat secara tren saat ini, ya mungkin Bitcoin dominance ini masih ada penguatan sesaat. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.